Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Zaki Adani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai integral, khususnya integral numerik dengan metode Riemann, trapezoid, dan Simpson. Oke, apa sih itu integral? Integral atau integrasi merupakan proses untuk menghitung luas, volume, panjang kurva, atau jumlah total dari suatu fungsi dalam rentang tertentu. Integral dari suatu fungsi f(x) merupakan luas daerah yang berada di bawah kurva f(x). Dalam bidang sains, integral sangat penting dan dapat diterapkan untuk pemodelan, prediksi, dan proses pemahaman fenomena fisis. Akan tetapi, untuk menemukan solusi eksak dari integral suatu fungsi kadang sangatlah sulit. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis integral. Jenis integral yang pertama ada integral tak tentu. Integral tak tentu atau indefinite integral adalah operasi yang menghasilkan fungsi primitif atau antiturunan dari suatu fungsi tertentu. Fungsi hasil integral tak tentu dinyatakan dalam bentuk umum karena mencangkup konstanta integrasi C. Konstanta integrasi C ada karena operasi diferensiasi dari f(x), menghasilkan f(x) tanpa informasi tentang nilai konstan yang mungkin ada dalam fungsi asal. Untuk bentuk umum dari integral tak tentu, ini adalah integral f(x) dx sama dengan f(x) tambah c, di mana f(x) merupakan fungsi yang akan diintegralkan, dan f besar x yang f-nya besar ini merupakan fungsi primitif atau antiturunan, dan c merupakan konstanta. Untuk contoh sederhananya sendiri adalah integral dari 3x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3 tambah c. Untuk aplikasi integral tak tentu ini, yang pertama digunakan untuk menemukan fungsi asal dari turunan yang diketahui. Yang kedua, penting dalam persamaan diferensial, terutama untuk menemukan solusi umum dari sistem. Yang ketiga, analisis gerak dalam fisika seperti hubungan antara percepatan, kecepatan, dan posisi. Lalu ada menghitung arus tegangan dalam rangkaian listrik, khususnya pada kapasitor dan induktor. Digunakan dalam ekonomi untuk menghitung biaya total atau fungsi utilitas dari data marginal. Dan yang terakhir, membantu dalam grafik komputer untuk menentukan interpolasi atau transisi intensitas cahaya berkelanjutan. Jenis integral yang kedua adalah integral tentu. Nah, untuk integral tentu atau definite integral ini adalah integral yang digunakan untuk menghitung nilai numerik dalam interval tertentu, yaitu a, b. Hasil dari integral tertentu adalah suatu nilai, bukan fungsi, karena melibatkan batas-batas pengintegralan. Jika f(x) lebih dari 0, maka hasil integral adalah luas positif atau posisi di atas sumbu x. Dan jika f(x) kurang dari 0, maka hasil integral adalah luas negatif atau posisi di bawah sumbu x. Lalu bentuk umum dari integral tentu ini adalah integral dari a hingga b f(x) dx sama dengan fb min fa. Di mana fx adalah fungsi yang akan diintegralkan dan f(x) yang f-nya besar ini merupakan fungsi primitif atau antiturunan, dan a dan b ini adalah batas bawah dan batas atasnya. Contoh sederhana dari integral tak tentu ini yaitu ada integral dari 0 hingga 2 untuk dx 2x dx sama dengan x kuadrat dengan batas atasnya 2, batas bawahnya 0, sama dengan 2 kuadrat dikurangi 0 kuadrat sama dengan 4. Lalu untuk aplikasi integral tentu ini, yang pertama menghitung luas daerah di bawah kurva fungsi tertentu dalam interval tertentu. Yang kedua, menghitung volume benda putar menggunakan metode cakram atau cincin. Yang ketiga, menghitung panjang kurva fungsi pada interval tertentu. Yang keempat, menghitung probabilitas kumulatif dalam distribusi probabilitas statistik. Lalu selanjutnya menentukan jumlah total dalam masalah akumulasi seperti total populasi, jumlah air yang mengalir, atau jumlah pendapatan. Lalu selanjutnya memodelkan aliran fluida untuk menghitung debit atau volume cairan yang melewati area. Dan yang terakhir,
digunakan dalam ilmu komputer untuk menghitung interpolasi numerik atau analisis data. Oke, selanjutnya adalah perhitungan dengan integral. Nah, untuk perhitungan dengan integral analitik sendiri, yaitu perhitungan dengan integral analitik adalah metode untuk menyelesaikan integral dengan menggunakan aturan-aturan kalkulus secara langsung. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan solusi eksak berupa fungsi untuk integral tertentu atau nilai eksak untuk integral tertentu tanpa pendekatan numerik. Ciri-ciri perhitungan dengan integral analitik yaitu yang pertama, memberikan hasil berupa fungsi dengan konstanta integritas untuk integral tertentu atau nilai eksak untuk integral tertentu. Dapat diterapkan hanya jika fungsi yang akan diintegrasikan memiliki bentuk antiturunan yang diketahui atau dapat dikerjakan menggunakan aturan integral. Yang ketiga, memerlukan penggunaan aturan kalkulus seperti substitusi, parsial, atau aturan dasar integral. Yang keempat, tidak menggunakan metode diskritisasi sehingga lebih presisi dibandingkan metode numerik. Untuk contoh sederhana perhitungan dengan integral analitik, itu untuk integral tertentu seperti ini, yaitu integral x kuadrat dx itu sama dengan x pangkat 3 dibagi 3 ditambah c. Lalu untuk integral tentunya, integral dari 0 hingga 1 dari x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3 per 3 dengan batas atasnya yaitu 1 dan batas bawahnya 3. Lalu disubstitusikan untuk batas atasnya yaitu x sama dengan 1 pangkat 3 dibagi 3, lalu disubstitusikan untuk batas bawahnya yaitu 0. Jadi 0 pangkat 3 dibagi 3 sama dengan 1 pangkat 3 per 3 atau 1 per 3. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan integral analitik ini? Untuk kelebihannya yang pertama, presisi tinggi dengan memberikan hasil eksak tanpa kesalahan pendekatan. Yang kedua, jika fungsi memiliki antiturunan yang diketahui, perhitungan dapat dilakukan dengan cepat. Yang ketiga, berguna dalam persamaan diferensial, fisika teoritis, dan kalkulus vektor. Yang keempat, integral tertentu memberikan solusi yang mencakup semua kemungkinan melalui konstanta integrasi C. Lalu, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, tidak dapat digunakan untuk fungsi kompleks atau fungsi yang tidak memiliki antiturunan eksak. Yang kedua, integral yang melibatkan fungsi non-elementer, seperti fungsi gamma atau fungsi eliptik, seringkali tidak dapat diselesaikan secara analitik. Yang ketiga, membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang aturan kalkulus dan teknik integral. Yang keempat, tidak dapat digunakan untuk menghitung integral dari data diskrit yang tidak memiliki fungsi eksplisit. Selanjutnya adalah perhitungan dengan numerik. Perhitungan dengan integral numerik adalah pendekatan untuk menghitung nilai integral secara pendekatan menggunakan metode diskritisasi. Teknik ini digunakan ketika fungsi tidak memiliki antiturunan eksak, integral terlalu rumit untuk dikerjakan secara analitik, atau ketika data integral diberikan dalam bentuk diskrit, bukan fungsi kontinu. Lalu apa sih ciri-ciri perhitungan dengan integral numerik itu? Yang pertama, fungsi kontinu atau data diskrit dipecah menjadi bagian-bagian kecil atau partisi yang masing-masing dihitung dan dijumlahkan. Yang kedua, tidak menghasilkan solusi dalam bentuk fungsi, melainkan nilai pendekatan integral. Yang ketiga, akurasi hasil dipengaruhi oleh jumlah dan ukuran partisi. Semakin banyak partisi, semakin tinggi akurasi, tetapi memerlukan lebih banyak komputasi. Yang keempat, digunakan pada fungsi yang sulit atau tidak mungkin diselesaikan secara analitik, atau ketika integral berdasarkan data eksperimen. Lalu apa sih kekurangan dan kelebihan untuk perhitungan menggunakan integral numerik ini? Yang pertama, dapat digunakan pada fungsi yang tidak memiliki antiturunan eksak. Untuk kelebihan yang kedua, ideal untuk menghitung integral dari data empiris yang tidak berbentuk fungsi eksplisit. Yang ketiga, tersedia berbagai metode seperti metode Riemann, trapezoida, dan Simpson yang dapat dipilih sesuai kebutuhan akurasi dan efisiensi. Yang keempat, akurasi hasil dapat ditingkatkan dengan menambah jumlah partisipasi atau langkah komputasi. Lalu untuk kekurangannya sendiri, yang pertama memberikan nilai pendekatan, sehingga terdapat kemungkinan error terutama jika jumlah partisinya kecil.
Yang kedua, untuk partisi yang sangat kecil, partisi kecil ini untuk meningkatkan akurasinya, perhitungan menjadi lebih intensif secara komputasi. Yang ketiga, fungsi yang memiliki anti turunan eksak lebih cepat dihitung dengan integral analitik. Dan yang keempat, kesalahan dapat meningkat pada fungsi dengan perubahan tajam atau interval yang sangat besar. Oke, metode numerik dalam integral itu ada 3, yang saya ambil ada 3, yaitu metode Riemann, trapezoida, dan Simpson. Dalam perhitungan integral, metode numerik digunakan untuk mendekati nilai integral ketika solusi analitik sulit atau tidak mungkin dilakukan. Pendekatan ini membagi area di bawah kurva menjadi segmen-segmen kecil yang mudah dihitung. Dengan 3 metode utama yang sering digunakan, yaitu metode Riemann, metode trapezoida, dan metode Simpson. Metode Riemann menghitung integral dengan membagi area menjadi persegi panjang dan menjumlahkan luasnya. Pendekatan ini sederhana namun kurang akurat, terutama jika fungsi memiliki perubahan tajam. Selanjutnya, metode trapezoida menggantikan persegi panjang dengan trapesium, yang memberikan estimasi lebih akurat dengan memanfaatkan nilai rata-rata fungsi pada 2 titik interval. Dan terakhir, metode Simpson menggunakan pendekatan parabola untuk mendekati kurva, menghasilkan akurasi tinggi pada fungsi yang halus dan kontinu, meskipun memerlukan pembagian interval yang genap atau kelipatan 3. Setiap metode memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan tersendiri yang akan dibahas mendalam pada slide-slide berikutnya. Metode ini memberikan dasar yang kuat dalam memahami pendekatan numerik dalam perhitungan integral. Oke, yang pertama ada metode Riemann. Metode Riemann adalah pendekatan numerik yang digunakan untuk menghitung integral dari suatu fungsi dengan membagi area di bawah kurva ke dalam sejumlah persegi panjang kecil. Nilai integral didekati dengan menjumlahkan luas dari masing-masing persegi panjang tersebut. Metode ini didasarkan pada gagasan bahwa integral atau suatu fungsi memiliki limit dari penjumlahan nilai fungsi pada interval tertentu saat interval tersebut dibagi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Metode ini digunakan terutama untuk menghitung integral secara numerik pada fungsi yang sulit atau tidak dapat dihitung secara analitik. Metode ini sederhana namun dapat menghasilkan hasil yang kurang akurat jika jumlah pembagian atau partisinya interval tidak cukup besar atau jika fungsi memiliki perubahan yang tajam. Nah, grafik di sebelah kanan ini merupakan visualisasi atau contoh dari metode Riemann. Bisa dilihat bahwa di sini dibagi menjadi persegi panjang kecil-kecil untuk partisinya. Nah, untuk metode Riemann ini terdapat beberapa variasi. Yang pertama Riemann kiri. Tinggi persegi panjang diambil dari nilai fungsi di titik kiri interval. Lalu yang kedua Riemann kanan, tinggi persegi panjang diambil dari nilai fungsi di titik kanan interval. Dan yang ketiga Riemann tengah, tinggi persegi diambil dari nilai fungsi di titik tengah interval. Metode Riemann ini sangat sederhana, tapi akurasinya bergantung pada jumlah partisi yang berbentuk fungsi. Nah, untuk konsep dasar metode Riemann ini, metode Riemann secara umum menghitung integral dengan mendekati area di bawah kurva fx pada interval a, b. Sebagai penjumlahan luas persegi panjang kecil, rumus umum metode Riemann yaitu integral dari a hingga b dengan fx dx sama dengan sigma fxi dari i sama dengan 0 hingga n dikali dengan delta x. Metode Riemann adalah fondasi untuk metode numerik yang lebih kompleks seperti metode trapezoida dan Simpson, yang menawarkan akurasi lebih tinggi dengan menggunakan pendekatan yang lebih canggih untuk menghitung luas. Nah, untuk jenis-jenis metode Riemann, yang pertama adalah metode Riemann kiri. Metode Riemann kiri menggunakan nilai fungsi pada titik paling kiri dari subinterval untuk menentukan tinggi persegi panjang. Dalam metode ini, area integral didekati dengan menjumlahkan luas semua persegi panjang yang terbentuk. Jika interval a, b dibagi menjadi n subinterval dengan panjang delta x sama dengan b dikurangi a dibagi n, maka pendekatan integral diberikan adalah integral a hingga b dengan fungsi fx dx
sama dengan sigma dari fxi dari I sama dengan 0 hingga N dikurangi 1 dikali delta X, di mana XI adalah A ditambah I dikali delta X. Metode Riemann-Curie cenderung menghasilkan underestimate jika fungsi fx naik dan overestimate jika fungsi fx turun dalam interval tertentu. Keakuratan metode ini meningkat dengan memperbanyak jumlah partisi. Nah, di samping sebelah kiri ini adalah contoh visualisasi dari metode Riemann-Curie. Bisa dilihat bahwa tingginya diambil dari ujung kiri masing-masing partisinya, seperti ini. Nah, ini adalah visualisasi dari integral dengan batas bawah 0 hingga 2 x kuadrat dx dengan n-nya adalah 8. Lalu selanjutnya adalah metode Riemann kanan. Nah, metode Riemann kanan menggunakan nilai fungsi pada titik paling kanan dari setiap subinterval untuk menentukan tinggi persegi panjang. Dalam metode ini, luas integral didekati dengan menjumlahkan luas persegi panjang yang tinggi masing-masingnya adalah nilai fungsi pada titik kanan interval. Jika interval A, B dibagi menjadi n subinterval dengan panjang delta X sama dengan B dikurangi A dibagi N, maka pendekatan integralnya adalah integral A hingga B dengan fx dx sama dengan integral sigma fxi dari I sama dengan 1 hingga N dikali delta X, di mana xi sama dengan A ditambah I dikali delta X. Metode Riemann kanan cenderung menghasilkan overestimate jika fungsi fx naik dan underestimate jika fungsi fx turun dalam interval tertentu. Nah, ini kebalikan dari metode Riemann yang kiri tadi. Keakuratan hasil bergantung pada jumlah partisi atau N yang digunakan. Semakin besar N, semakin akurat pendekatannya. Nah, bisa dilihat jika tadi visualisasi untuk Riemann-Curie itu ada di sisi kiri perseginya, sedangkan kalau di metode Riemann kanan, dia ada di sisi kanan untuk intervalnya. Bisa dilihat titiknya ada di sebelah kanan dari masing-masing partisinya. Nah, untuk jenis yang terakhir dari metode Riemann ini adalah metode Riemann tengah. Metode Riemann tengah menggunakan nilai fungsi pada titik tengah setiap subinterval untuk menentukan tinggi persegi panjang. Metode ini seringkali memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan metode Riemann-Curie atau kanan, terutama jika fungsi memiliki perubahan yang halus dalam intervalnya. Jika interval A, B dibagi N subinterval dengan panjang delta X sama dengan B dikurangi A dibagi N, maka pendekatan integralnya adalah integral dari A hingga B untuk fx dx sama dengan sigma dari fx mid I dari I sama dengan 1 hingga N dikali dengan delta X, di mana X mid I adalah titik tengah dari subinterval ke I, yaitu X mid I sama dengan A ditambah I dikurangi 1/2 dikali delta X. Nah, metode Riemann tengah menghasilkan estimasi yang lebih akurat karena nilai fungsi dievaluasi di titik tengah, yang seringkali lebih representatif dari rata-rata tinggi kurva dalam subinterval tersebut. Nah, bisa dilihat, kalau tadi untuk integral metode Riemann-Curie ada di ujung dari masing-masing partisi, ujung kiri, dan untuk yang tengah tadi ada di ujung kanan masing-masing partisi. Nah, untuk yang tengah ini ada di tengah-tengah untuk masing-masing partisi. Nah, ini sama, ini adalah visualisasi dari integral 0 hingga 2 x kuadrat dx dengan n adalah 8. Nah, bagaimana langkah-langkah menghitung metode dengan menggunakan metode Riemann? Yang pertama, identifikasi interval A, B dari integral yang ingin dihitung. Yang kedua, pilih jumlah subinterval n. Lalu hitung panjang masing-masing subinterval dengan rumus delta X sama dengan B dikurangi A dibagi N. B ini adalah batas atas dan A-nya adalah batas bawah dan N ini adalah jumlah partisinya. Nah, yang ketiga, tentukan titik fungsi XI dalam setiap subinterval. Titik ini menentukan jenis metode Riemann yang digunakan. Untuk Riemann-Curie, XI-nya adalah A tambah I dikali delta X. Dan untuk yang kanan, itu A tambah I dikali delta X. Dan untuk yang tengah adalah X mid I sama dengan A tambah I dikurangi setengah dikali delta X.
Lalu langkah yang keempat, evaluasi fungsi pada setiap subinterval. Langkah yang kelima, hitung luas persegi panjang untuk setiap subinterval dengan rumus f x i dikali delta x. Jumlahkan luas persegi panjang dengan rumus yaitu integral a hingga b fx dx sama dengan sigma fxi dari i sama dengan 0 hingga n-1 dikali delta x. Untuk meningkatkan akurasi, tambahkan jumlah subinterval dan ulangi langkah-langkah di atas. Nah, apa sih kekurangan dan kelebihan dari metode Riemann ini? Untuk kelebihannya yang pertama, metode Riemann menggunakan pendekatan geometris sederhana, yaitu luas persegi panjang sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua, Riemann menjadi fondasi untuk pengembangan metode numerik lainnya seperti metode trapezoida dan Simpson, yang merupakan bentuk perbaikan dari pendekatan Riemann. Lalu yang ketiga, metode ini dapat digunakan untuk berbagai jenis fungsi, baik yang kontinu maupun yang tidak memiliki bentuk analitik sederhana. Lalu untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, semakin sedikit subinterval yang digunakan, atau n-nya itu, semakin rendah akurasi yang dihasilkan. Untuk mendapatkan hasil yang mendekati nilai integral sebenarnya, diperlukan jumlah subinterval yang besar yang meningkatkan beban komputasi. Lalu yang kedua, metode ini kurang efisien untuk fungsi yang sangat tidak linier atau memiliki banyak perubahan tajam, karena persegi panjang tidak dapat menangkap perubahan fungsi dengan baik. Dan yang ketiga, memiliki titik evaluasi kiri, kanan, atau tengah mempengaruhi hasil pendekatannya. Beberapa fungsi mungkin menghasilkan hasil yang lebih baik dengan titik tengah, sementara yang lainnya mungkin menghasilkan titik yang tidak baik, yang lebih tidak baik. Lalu selanjutnya ada metode trapezoida. Nah, untuk metode trapezoida adalah teknik numerik untuk menghitung nilai pendekatan dari integral tertentu suatu fungsi dengan membagi area di bawah kurva menjadi sejumlah trapezoida. Setiap trapezoida dibentuk menggunakan nilai fungsi pada dua titik ujung dari setiap subinterval. Metode ini bekerja dengan menghitung rata-rata nilai fungsi pada titik ujung interval dan mengalihkan hasil tersebut dengan lebar interval delta x atau delta x. Dengan menjumlahkan luas semua trapezoida, kita mendapatkan pendekatan untuk integral yang lebih akurat dibandingkan metode sebelumnya, yaitu metode Riemann. Metode ini cocok digunakan untuk fungsi yang kontinu dan halus, serta memberikan hasil yang lebih akurat jika subintervalnya ditingkatkan. Nah, di sebelah kanan ini adalah contoh visualisasi untuk grafik dari penghitungan integral dengan cara metode trapezoida dengan integral 0 dari 2 x kuadrat dx dengan langkahnya atau n-nya adalah 8. Bisa dilihat untuk yang metode Riemann tadi adalah persegi panjang dan ini membentuk trapesium. Nah, rumus umum dari trapezoida ini sendiri adalah sigma dari I 0 hingga N-1 dikali delta X per 2 dikali F1 tambah Fi plus 1. Nah, dari rumus ini bisa diperoleh menjadi delta X per 2 dikali F0 ditambah 2F1 ditambah 2F2, seterusnya hingga 2 dikali Fn-1 ditambah Fn. Dari rumus ini juga bisa diperoleh menjadi delta X dibagi 2 dikali F0 ditambah 2 dikali F1 ditambah F2 ditambah hingga Fn-1 ditambah Fn. Nah, untuk menghitung dengan metode trapezoida, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menentukan fungsi fx dan interval a, b dari integral yang ingin dihitung. Yang kedua, pilih jumlah subinterval n yang akan digunakan untuk membagi interval a, b. Semakin besar n, semakin akurat hasil pendekatannya. Yang ketiga, hitung lebar masing-masing subinterval, dihitung dengan rumus delta x sama dengan b dikurangi a dibagi n. Yang keempat, tentukan titik pembagi intervalnya, yaitu x0 sama dengan a, x1 sama dengan x0 ditambah delta x
Untuk X2 sama dengan X1 tambah delta X hingga Xn sama dengan B. Yang kelima, hitung nilai fungsi di titik-titik subinterval. Yang keenam, substitusikan nilai-nilai yang telah diperoleh ke dalam rumus metode trapezoida, yaitu delta X dibagi 2 dikali F0 ditambah 2 dikali F1 tambah F2 hingga Fn-1 ditambah Fn. Lalu, yang langkah ketujuh, hitung hasil total dengan menjumlahkan seluruh kontribusi luas trapezoida berdasarkan rumus di atas. Oke, selanjutnya itu adalah apa sih kelebihan dan kekurangan dari metode trapezoida ini? Untuk kelebihan, yang pertama, metode ini sederhana karena hanya membutuhkan interpolasi linear dan pembagian interval menjadi segmen kecil. Yang kedua, dapat digunakan pada hampir semua fungsi kontinu yang terdefinisi pada interval tertentu. Yang ketiga, dengan jumlah segmen yang cukup besar atau n, hasilnya cenderung mendekati nilai integral sebenarnya. Yang keempat, sangat akurat untuk fungsi yang mendekati linear atau tidak memiliki kelengkungan yang signifikan. Yang kelima, proses perhitungan lebih cepat dibanding metode yang lebih kompleks seperti metode Simpson. Lalu untuk kekurangannya sendiri, dari metode trapezoida ini, yang pertama, metode ini kurang baik jika fungsi memiliki kelengkungan yang signifikan, karena hanya menggunakan interpolasi linear. Yang kedua, hasil pendekatan dapat kurang akurat jika jumlah subinterval terlalu kecil. Harus meningkatkan N untuk memperbaiki hasil yang dapat meningkatkan waktu komputasi. Yang ketiga, jika fx memiliki perubahan nilai yang sangat cepat, atau kelengkungannya itu naik atau turun drastis, metode ini mungkin tidak dapat menangkap variasi tersebut dengan baik. Lalu yang keempat, metode ini bekerja optimal jika interval dibagi secara merata. Kurang efisien untuk fungsi dengan perubahan tajam di beberapa bagian intervalnya. Dan yang terakhir, untuk tingkat akurasi yang sama, metode Simpson biasanya lebih unggul karena mempertimbangkan kelengkungan fungsi dengan interpolasi kuadratik. Nah, dan metode yang terakhir adalah metode Simpson. Nah, untuk metode Simpson ini adalah salah satu metode numerik untuk menghitung pendekatan integral dari suatu fungsi kontinu pada integral tertentu. Metode ini menggunakan pendekatan polinomial kuadratik atau interpolasi parabola untuk memperkirakan area di bawah kurva fungsi. Dengan interpolasi kuadratik, metode Simpson memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan metode trapezoida, terutama untuk fungsi yang memiliki kelengkungan atau perubahan yang signifikan. Pada metode Simpson, fungsi fx didekati oleh polinomial kuadratik atau parabola yang melewati 3 titik berurutan dalam interval tertentu. Luas di bawah parabola ini dihitung untuk setiap subinterval, kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan perkiraan integral pada interval keseluruhannya. Metode Simpson dapat dianggap sebagai penyempurnaan dari metode trapezoida. Jika metode trapezoida menggunakan interpolasi linear untuk membentuk trapesium pada setiap subintervalnya, metode Simpson meningkatkan akurasi dengan mengganti trapesium tersebut dengan parabola, sehingga lebih cocok untuk fungsi yang tidak linear. Hal ini membuat metode Simpson lebih efisien dalam memberikan hasil yang lebih akurat dengan jumlah subinterval yang sama. Nah, untuk metode Simpson sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama adalah Simpson 1/3 dan yang kedua adalah Simpson 3/8. Untuk Simpson 1/3 sendiri adalah metode Simpson yang merupakan teknik integrasi numerik yang menggunakan pendekatan interpolasi parabola atau polinomial derajat 2 untuk mendekati nilai integral suatu fungsi. Metode ini bekerja dengan membagi interval integrasi menjadi jumlah segmen genap, sehingga setiap dua titik pada fungsi dapat dihubungkan dengan parabola. Rumus Simpson 1/3 menghitung integral dengan mengalihkan lebar segmen H dengan kombinasi nilai fungsi di titik awal, titik akhir, serta titik ganjil dan genap dalam interval tersebut. Metode ini sangat efektif untuk fungsi yang halus dan kontinu, terutama ketika perubahan kelengkungan fungsi relatif moderat. Karena kesederhanaannya, Simpson 1/3 sering digunakan dalam berbagai aplikasi numerik. Nah, untuk rumus umumnya sendiri, untuk rumus dari metode Simpson 1/3 ini yaitu integral dari A hingga B fx dx sama dengan H dibagi 3 dikali dengan F0 ditambah
4 dikali dengan sigma FI untuk I ganjil ditambah 2 dikali dengan sigma FI untuk I genap ditambah Fn. Nah, ini adalah visualisasi dari integral dengan perhitungan dengan metode Simpson 1/3 dengan integral 0 hingga dari 0 hingga 2 x kuadrat dx dengan jumlah langkahnya ada 8. Nah, untuk jenis yang kedua ada Simpson 3/8. Untuk metode Simpson 3/8 adalah teknik integrasi numerik yang menggunakan pendekatan interpolasi kubik atau polinomial derajat 3 untuk mendekati nilai integral suatu fungsi. Berbeda dengan Simpson 1/3, metode ini membagi interval integrasi menjadi jumlah segmen yang merupakan kelipatan 3, sehingga setiap 4 titik pada fungsi dihubungkan dengan polinomial kubik. Rumus Simpson 3/8 mencakup kombinasi nilai fungsi di titik awal, titik akhir, serta titik-titik lainnya yang dipilih berdasarkan aturan tertentu. Metode ini lebih akurat dibandingkan Simpson 1/3 ketika fungsi memiliki perubahan kelengkungan yang tajam atau ketika interval integrasi lebih panjang. Dengan interpolasi kubik, metode ini mampu menangkap pola perubahan fungsi yang lebih kompleks, sehingga cocok untuk fungsi dengan karakteristik yang lebih rumit. Rumusnya untuk Simpson 3/8 sendiri yaitu integral dari A hingga B fx dx sama dengan 3h dibagi dengan 8 dikali fxa ditambah 3fx1 ditambah 3fx2 ditambah 2fx3 ditambah 3fx4 ditambah 3fx5 ditambah 2fx6 seterusnya hingga fx ditambah fxn. Nah, bisa dilihat di sini ada polanya. Yang pertama fxa ditambah dengan fxb. Lalu 3 dikali fx jika dia adalah selain kelipatan 3. Dan untuk kelipatan 3 itu dikali dengan 2. Nah, ini adalah visualisasinya dengan integral batas bawahnya 0 dan batas bawahnya 2 x kuadrat dx dengan jumlah n-nya adalah 9. Nah, bisa dilihat dibandingkan dengan visualisasi sebelumnya, di sini kelengkungannya perubahannya lebih drastis. Nah, untuk langkah-langkah metode Simpson sendiri yaitu yang pertama, tentukan batas integral A dan B serta jumlah subinterval n yang diinginkan. Pastikan n memenuhi syarat. Untuk Simpson 1/3 n harus genap dan untuk Simpson 3/8 n harus kelipatan 3. Yang kedua, hitung nilai fungsi fx pada titik-titik yang dibagi berdasarkan subintervalnya. Yang ketiga, gunakan rumus Simpson untuk menghitung hasil. Untuk Simpson 1/3 yaitu integral dari A hingga B fx dx sama dengan H dibagi 3 dikali F0 ditambah 4 dikali sigma Fi untuk I ganjil ditambah 2 dikali sigma Fi untuk I genap ditambah Fn. Dan untuk Simpson 3/8 yaitu integral A hingga B fx dx sama dengan 3h dibagi 8 dikali fxa tambah 3fxi ditambah 3fx2 ditambah 2fx3 ditambah 3fx4 ditambah 3fx5 ditambah 2fx6 seterusnya hingga ditambah fxn. Nah, apa sih perbedaan antara Simpson 1/3 dan Simpson 3/8? Nah, untuk aspek interpolasi, Simpson 1/3 menggunakan parabola polinomial derajat 2, sedangkan Simpson 3/8 menggunakan kubik atau polinomial derajat 3. Lalu untuk jumlah segmennya sendiri, Simpson 1/3 harus genap, sedangkan Simpson 3/8 harus kelipatan 3. Lalu untuk interval panjang atau pendeknya, Simpson 1/3 lebih cocok untuk interval pendek, sedangkan Simpson 3/8 lebih cocok untuk interval panjang. Untuk tingkat akurasinya sendiri, Simpson 1/3 tingkat akurasi baik untuk fungsi halus. Sedangkan Simpson 3/8 lebih akurat untuk fungsi dengan kelengkungan tajam. Untuk rumusnya sendiri, Simpson 1/3 menggunakan faktor H dibagi 3, sedangkan Simpson 3/8 menggunakan rumus faktor dari 3H dibagi 8. Nah, kapan kita harus menggunakan 1/3 dan kapan kita harus menggunakan 3/8? Yang pertama, untuk Simpson 1/3 itu digunakan ketika jumlah segmennya genap
ketika fungsi cukup halus dan perubahan kelengkungan tidak terlalu besar, dan biasanya digunakan karena lebih sederhana dan sering cukup akurat. Sedangkan kapan kita menggunakan Simpson 3/8, yaitu ketika jumlah segmen adalah kelipatan 3, atau ketika fungsi memiliki perubahan kelengkungan yang lebih kompleks, dan digunakan jika interval integrasi lebih panjang atau fungsi sulit diprediksi dengan parabola. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari metode Simpson ini? Yang pertama, metode Simpson memberikan hasil yang sangat akurat ketika digunakan pada fungsi yang halus dan kontinu, terutama dibandingkan dengan metode seperti trapezoida yang tadi. Lalu yang kedua, karena menggunakan interpolasi parabola untuk Simpson 1/3 atau interpolasi kubik untuk Simpson 3/8, metode ini dapat menangkap pola fungsi dengan baik dalam interval kecil. Yang ketiga, metode ini itu sangat cocok digunakan untuk fungsi polinomial hingga derajat 3, karena interpolasi yang digunakan mampu mendekati fungsi dengan sempurna. Yang keempat, dengan membagi interval menjadi beberapa segmen dan menghitung secara numerik, metode ini mampu mengurangi kesalahan dibandingkan metode lain yang lebih sederhana. Dan yang terakhir, tersedia dalam dua jenis, yaitu Simpson 1/3 dan Simpson 3/8, sehingga dapat dipilih sesuai kebutuhan seperti jumlah segmen atau kompleksitas fungsi. Lalu kekurangannya sendiri, Simpson 1/3 hanya dapat digunakan jika jumlah segmen genap. Dan untuk Simpson 3/8 memerlukan jumlah segmen yang merupakan kelipatan 3. Hal ini membatasi fleksibilitas dalam pembagian interval. Lalu yang kedua, jika fungsi memiliki perubahan tajam atau discontinuitas, metode Simpson dapat menghasilkan hasil yang kurang akurat karena interpolasi polinomial tidak mampu menangkap perubahan tersebut. Yang ketiga, dibandingkan dengan metode trapezium atau trapezoida, metode Simpson memerlukan lebih banyak langkah perhitungan, terutama jika digunakan pada fungsi dengan banyak titik. Lalu yang keempat, metode ini kurang efektif jika fungsi yang diintegrasikan tidak dapat didekati dengan baik oleh polinomial, misalnya fungsi yang sangat osilasi atau tidak kontinu. Lalu yang kelima, untuk menghitung integral menggunakan metode Simpson, nilai fungsi di setiap titik harus diketahui. Jika nilai fungsi sulit dihitung, metode ini menjadi kurang praktis. Nah, apa sih perbandingan antara metode Simpson dengan metode trapezoida? Untuk keakuratannya, metode Simpson ini baik 1/3 maupun 3/8 memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode trapezoida, karena menggunakan interpolasi polinomial, parabola atau kubik untuk mendekati fungsi. Ini mungkin metode Simpson menangkap perubahan fungsi dengan lebih baik, terutama untuk fungsi yang halus. Sedangkan untuk keakuratan dari metode trapezoida menggunakan interpolasi linear untuk mendekati fungsi, sehingga kurang akurat dibandingkan metode Simpson, terutama pada fungsi dengan kelengkungan tinggi. Kesalahan pada metode ini berkurang secara perlahan dengan penambahan jumlah segmen. Lalu untuk efisiensinya, metode Simpson sendiri membutuhkan lebih banyak perhitungan dibandingkan metode trapezoida, terutama pada fungsi yang banyak titiknya. Namun, hasil yang diperoleh biasanya lebih akurat dengan jumlah segmen yang sama. Sedangkan untuk efisiensi dari metode trapezoida sendiri, metode ini lebih sederhana dan cepat dalam perhitungan karena hanya menggunakan pendekatan garis lurus. Tetapi memerlukan lebih banyak segmen untuk mencapai tingkat akurasi yang sama seperti metode Simpson. Oke, supaya lebih paham untuk tiga metode tadi, yaitu metode Riemann, metode trapezoida dan Simpson, ayo kita mencoba latihan soal untuk menghitung dengan tiga metode tersebut. Setelah tadi saya menjelaskan tentang materi untuk integral, terutama dengan perhitungan numerik, yaitu di metode Riemann, metode trapezoida, metode Simpson 1/3, dan metode Simpson 3/8. Sekarang mari kita mencoba untuk latihan soalnya. Di sini saya sudah menyiapkan 4 soal, satu untuk metode trapezoid Riemann, satu untuk metode trapezoida, satu untuk metode 1/3, dan satu juga untuk metode Simpson 3/8. Nah, kita baca dulu soalnya. Hitung integral dari 1 hingga 2, 4x kuadrat dikurangi 5x dx menggunakan metode Riemann dengan n sama dengan 10. Kemudian bandingkan hasilnya dengan integral biasa. Nah,
Untuk integral biasa ini saya sudah menghitung sebelumnya, yaitu menggunakan kalkulus, yaitu 1,83333. Nah, untuk menghitung menggunakan metode Riemann, kita tulis dulu apa yang sudah diketahui, yaitu A atau batas bawahnya, yaitu 1, dan B itu adalah batas atasnya, yaitu 2. Lalu N itu adalah jumlah partisinya, yaitu 10. Dan untuk A sendiri, di sini sudah saya beri, rumusnya adalah H sama dengan B dikurangi A dibagi N. Kita gunakan perhitungan Excel sama dengan kurung B dikurangi dengan A dibagi dengan N-nya, yaitu C4 tadi ya. Nah, hasilnya adalah 0,1. Nah, karena ini partisinya N sama dengan 10, jadi di sini kita melakukan perhitungan 10 kali. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, untuk X-nya sendiri, untuk X0 itu merupakan batas bawahnya, yaitu 1. Dan untuk Xn sendiri, yaitu batas atasnya, yaitu 2. Nah, bagaimana cara menghitung X1 hingga X9-nya? Nah, itu cukup mudah. Kita tinggal tambahkan X0 ditambah H untuk X1 dan X1 ditambah H untuk X2 dan seterusnya. Oke, kita coba hitung, yaitu X0 ditambah dengan hanya yaitu 0,1. Nah, untuk X2-nya sama, yaitu X1 ditambah dengan hanya yaitu 0,1. Dan untuk X3-nya sama, yaitu X2 ditambah dengan 0,1. Lalu untuk X4-nya sama, yaitu X3 ditambah dengan 0,1. X5-nya juga sama, yaitu X4 ditambah dengan 0,1. Nah, kalau di Excel, supaya tidak satu persatu seperti tadi, kita bisa langsung melakukan drag. Seperti ini ya. Nah, hingga kursornya berganti seperti plus, kita lakukan drag. Tek, 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 sampai di sini. Nah, bisa dilihat bahwa jarak per intervalnya adalah 0,1 ya. 1, 1,1, 1,2, 1,3, hingga 2. Nah, lantas bagaimana cara kita menghitung fx-nya? Cukup mudah, tinggal kita substitusikan x-nya, ini yang di atas, dengan fungsinya, yaitu 4 dikali x kuadrat pangkat 2, lalu dikurangi 5 dikali dengan x. Nah, maaf, untuk x-nya ini kita gantikan dengan, untuk fx0 kita gantikan dengan x0. Nah, seperti ini. Kita enter, hasilnya adalah min 1. Sama dengan yang untuk fx1-nya, yaitu berarti 4 dikali dengan x, yaitu 1,1 ini, pangkat 2, dikurangi 5 dikali dengan x1, yaitu 1,1. Kita enter. Nah, hasilnya kita koreksi, 4 dikali x kuadrat dikurangi 5 dikali x. Oke. Hasilnya adalah min 0,66. Nah, daripada kita satu persatu seperti tadi, dalam Excel kita tinggal drag seperti ini tadi, seperti yang tadi. Ya, di Xn. Hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita melakukan perhitungan ini, dari F0 hingga Fn, kita bisa menghitung luas integralnya menggunakan rumus metode Riemann. Yaitu rumusnya integral batas atasnya B, batas bawahnya A, fx dx sama dengan H dikali sigma fxi dari I sama dengan 0 hingga N.
Berarti kita hitung dulu untuk sigma fxi-nya. Berarti nah, di Excel sendiri kita bisa menggunakan sum untuk menambahkan beberapa sel. Seperti ini, sum, lalu F0 hingga kita tinggal drag hingga Fn, yaitu F10. Lalu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, ini adalah hasil sigmanya. Nah, lalu untuk integralnya, yaitu H dikali dengan sigma fxi dari I0 hingga N, yaitu H sama dengan H dikali dengan hasil dari perhitungan sigmanya tadi. Hasilnya adalah 2,09. Nah, bisa dilihat hasilnya belum akurat ya untuk metode Riemann ini. Nah, kita bisa mengukur berapa sih nilai kesalahannya dengan cara menghitung selisihnya. Yaitu karena selisih berarti hasilnya tidak boleh negatif, harus positif. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan fungsi absolut, yaitu luas dengan menggunakan metode integral Riemann dikurangi dengan luas kalkulus menggunakan metode integral biasa. Kita enter. Nah, bisa dilihat nilai kesalahan atau nilai errornya dengan menggunakan menghitung integral dengan metode Riemann ini ada di 0,256667. Nah, kita bisa menghitung berapa persen sih kesalahannya dengan cara selisih perhitungan Riemann dengan integral, yaitu nilai errornya ini, dibagi dengan perhitungan integral, berarti yang luas integral dengan metode kalkulus ini, dikali dengan 100. Oke, kita coba substitusikan, yaitu selisih perhitungan, berarti nilai errornya ini, dibagi dengan integral biasanya dikali dengan 100. Nah, bisa dilihat untuk menggunakan metode Riemann dengan integral dari integral batas bawahnya 1 hingga 2, 4x kuadrat min 5dx dengan n-nya sama dengan 10, nilai kesalahannya hingga 14%. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menghitung integral menggunakan metode trapezoida atau metode trapesium. Oke. Soalnya itu sama, yaitu hitung integral dari 1 hingga 2, 4x kuadrat min 5dx min 5x dx menggunakan metode trapezoida dengan n sama dengan 10, kemudian bandingkan hasilnya dengan integral biasa. Oke, yang diketahui pertama adalah A atau batas bawahnya yaitu 1, lalu diketahui juga batas atasnya yaitu 2, lalu N atau partisi-partisinya yaitu 10, dan hanya kita bisa menggunakan rumus H sama dengan B dikurangi A dibagi N, yaitu karena prioritasnya adalah pengurangannya dulu, berarti kita menggunakan tanda kurung. Lalu B dikurangi A tutup kurung dibagi dengan N. N-nya tadi ada di C4. Nah, hasilnya adalah 0,1. Nah, N-nya 10 berarti iterasi atau perhitungannya ada sebanyak 0 hingga 10. Untuk X-nya, untuk F0 atau X0 berarti adalah batas bawah, dan untuk Fn atau F10-nya berarti ada di batas atasnya. Nah, cara menghitungnya sama, untuk menghitung X1 hingga X9-nya sama seperti tadi, berarti untuk menghitung X1 berarti X0 ditambah dengan H-nya, yaitu 0,1. Lalu untuk X2 berarti X1 ditambah dengan 0,1. Lalu untuk X3-nya berarti X2 ditambah dengan 0,1. Untuk X4-nya berarti X3 ditambah 0,1. Untuk X5-nya berarti X4 ditambah 0,1. Nah, begitu seterusnya. Nah, kita bisa menggunakan drag seperti yang tadi hingga seperti ini. Nah, selisih dari setiap intervalnya ada di 0,1. Bisa dilihat 1 ke 1,1, 1,2, 1,3, seterusnya hingga
2. Nah, lantas bagaimana cara menghitung fx-nya? Sama, kita tinggal untuk untuk f0 kita menggunakan x0, untuk f1 berarti kita menggunakan x1, untuk f2 kita menggunakan x2, seterusnya. Kita masukkan rumusnya, yaitu 4 dikali dengan x-nya dipangkatkan dengan 2 dikurangi 5 dikali x-nya tadi, kita tutup. Nah, ini adalah hasil perhitungan dari f0-nya. Jika kita hitung manual, berarti 4 dikali 1 kuadrat berarti 1, dikurangi 5 dikali 1, berarti 1. Nah, 4 dikurangi 5, hasilnya adalah min 1, berarti perhitungannya sudah benar. Nah, agar kita tidak terlalu lama untuk menginputkan manual satu persatu, kita bisa melakukan drag seperti cara untuk mencari X-nya tadi. Seperti ini. Nah, ini. Lalu untuk menghitung menggunakan metode trapezoida, rumusnya adalah L sama dengan sigma dari I sama dengan 0 hingga N-1 setengah H dikali Fi ditambah Fi plus 1. Dari rumus ini diperoleh H per 2 dikali F0 ditambah 2F1 ditambah 2F2 ditambah hingga 2Fn-1 ditambah Fn. Nah, dari rumus ini diperoleh lagi menjadi H per 2 dikali F0 ditambah 2 dikali F1 ditambah F2 hingga Fn-1 hingga ditambah Fn-1 ditambah Fn. Nah, mari kita substitusikan rumusnya, yaitu H dibagi 2. Berarti hanya ini 0,1 dibagi dengan 2. Lalu dikali F0, ini adalah F0-nya, ditambah 2 dikali dengan F1 hingga Fn-1. Nah, untuk penambahannya, kita bisa menggunakan fungsi sum, yaitu mulai dari F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9. Kita tutup. Ditambah dengan Fn. Lalu kita tutup kurungnya lagi. Nah, kenapa Fn-nya tadi tidak diikutkan kedua? Kenapa batasnya di 9? Karena 9 itu adalah Fn-1, yaitu F9. Nah, bisa dilihat L-nya adalah 1,84. Kita bisa hitung nilai error atau kesalahannya dengan cara absolut agar hasilnya itu tidak negatif atau hasilnya harus positif. Dari L menggunakan metode trapezoida dikurangi dengan L menggunakan integral biasa. Hasilnya ada di 0,00667. Nah, kita sudah mendapatkan berapa nilai kesalahannya, yaitu 0,00667. Kita bisa menghitung berapa persen sih errornya itu dengan cara selisih perhitungan trapezoida dengan integral, yaitu nilai errornya, dibagi dengan perhitungan integral, yaitu 1,83333 dikali dengan 100. Oke, kita masukkan selisih perhitungannya nilai error dibagi dengan perhitungan integral biasa dikali dengan 100. Nah, hasilnya adalah di 0,36364. Bisa dilihat hasil perhitungan dari metode trapezoida ini errornya lebih kecil dibandingkan dengan metode Riemann yang tadi. Di metode dengan integral yang sama. Nah, di metode Riemann tadi perbandingan kesalahannya hingga di 14%. Sedangkan di menggunakan metode trapezoida perbandingan errornya itu kurang dari 1%, yaitu di 0,36364%. Nah, selanjutnya kita akan melakukan
mengerjakan soal untuk latihan metode Simpson 1/3. Oke, kita baca soalnya. Hitung integral dengan batas bawah 0 hingga 1, 4x pangkat 3 dikurangi x dx. Menggunakan metode Simpson 1/3 dengan n sama dengan 10, kemudian bandingkan hasilnya dengan integral biasa. Nah, seperti di penjelasan saya tadi, ketika kita menghitung menggunakan metode Simpson 1/3, pastikan bahwa jumlah partisi atau n-nya itu adalah genap. Nah, karena di sini n-nya genap atau 10, berarti kita bisa menghitung menggunakan metode Simpson 1/3. Nah, kemudian bandingkan hasilnya dengan integral biasa. Nah, di sini saya sebelumnya sudah menghitung hasilnya menggunakan integral biasa adalah 0,5. Oke, sekarang mari kita kerjakan. Untuk batas bawahnya atau A-nya sendiri adalah di 0. Untuk batas atasnya atau B-nya ada di 1. Untuk jumlah partisinya ada 10 atau N-nya ada 10. Untuk H-nya, kita bisa gunakan rumus H sama dengan B dikurangi A dibagi N. Nah, karena perhitungan pengurangannya diprioritaskan, jadi kita menggunakan kurung, yaitu B dikurangi dengan A dibagi dengan N, yaitu C4. Nah, bisa dilihat C4 dari mana? Ini ada di kolom C baris ke-4, yaitu C4. Ini adalah 0,1. Nah, karena N-nya sama dengan 10, berarti perhitungannya dimulai dari 0 hingga 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, untuk X0-nya sendiri berarti itu adalah batas bawah. Dan untuk Xn-nya atau X10-nya berarti ada di batas atas yaitu 1. Nah, bagaimana untuk menghitung X1 hingga X9-nya? Caranya seperti tadi. Untuk X1 berarti X0 ditambahkan hanya yaitu 0,1. Untuk X2-nya berarti X1 tambahannya yaitu 0,1. Lalu untuk X3-nya berarti X2 ditambahannya yaitu 0,1. Untuk X4-nya berarti X3 ditambah 0,1 yaitu hanya. Untuk X5-nya sendiri yaitu X4 ditambah 0,1 yaitu dari hanya. Dan seterusnya. Kita tinggal lakukan drag saja biar tidak terlalu lama. Seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara menghitung fx-nya? Sama seperti yang tadi. Untuk f0 berarti kita menggunakan x0. Untuk f1 kita gunakan x1. Untuk f2 kita gunakan x2, seterusnya hingga fn menggunakan xn. Nah, kita lakukan perhitungan. 4x pangkat 3 berarti 4 dikali dengan x-nya 0 ini, kita pangkatkan 3. Dikurangi dengan x-nya berarti 0. Kita enter. Nah, bisa dilihat hasilnya 0. Kita coba hitung manual. 4 dikali dengan 0 pangkat 3. 0 pangkat 3 berarti 0. 4 dikali 0 berarti 0. Dikurangi x-nya 0 berarti 0 dikurangi 0. Hasilnya adalah 0. Berarti perhitungannya sudah benar. Sekarang kita bisa langsung lakukan drag hingga ke fn-nya. Bisa dilihat hasilnya untuk X0-nya 0, X1-nya min 0,096, X2-nya min 0,168, X3-nya F3-nya min 0,192, untuk F4-nya min 0,144, lalu untuk di F5-nya sendiri ada 0, F6-nya di 0,264, F7-nya ada di 0,672, F8-nya ada di 1,248, F9-nya ada di 2,096, dan di Fn atau F10-nya ada di 3. Nah, untuk menghitung menggunakan metode Simpson 1/3 sendiri, rumusnya yaitu integral A hingga B fx dx sama dengan H dibagi 3 dikali dengan F0 ditambah 4 dikali sigma Fi untuk I ganjil ditambah 2 dikali sigma Fi untuk I genap ditambah Fn. Nah,
untuk mempermudah perhitungannya, di sini kita menghitung dulu untuk FI dengan I ganjil dan FI dengan I genap. Nah, caranya yaitu FI dengan I ganjil terlebih dahulu, berarti F1 ditambah dengan F3 ditambah dengan F5 ditambah dengan F7 ditambah dengan F9. Nah, lalu untuk FI genapnya berarti 2 ditambah dengan 4 ditambah dengan 6 ditambah dengan 8. Nah, mengapa pada saat menghitung FI sigma FI genap tidak menginputkan F10 dan F0 karena di rumusnya sendiri F0 dipisahkan dan Fn juga dipisahkan. Nah, kita substitusikan ke rumusnya, yaitu H, yaitu 0,1 dibagi dengan 3, lalu dikali dengan F0, ini F0, ditambah dengan 4, dikali sigma FI dengan I ganjil, yaitu ini, ditambah 2 dikali sigma dari FI genap, yaitu ini, lalu ditambah Fn, yaitu F10, yaitu 3. Kita enter. Nah, hasilnya 0,5. Nah, bisa dilihat dari perhitungan Simpson yang kita lakukan, dihasilkan untuk integral Simpsonnya yaitu 0,5, dan sebelum itu saya juga sudah menghitung menggunakan integral biasa, hasilnya juga 0,5. Nah, bisa disimpulkan bahwa nilai kesalahan atau errornya yaitu 0,5 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 0. Nah, dari mana cara menghitung nilai kesalahannya? Dengan cara selisih perhitungan Simpson dengan integralnya. Integral biasa. Nah, lalu untuk perbandingan kesalahannya sendiri, caranya yaitu selisih perhitungan Simpson dengan integral, yaitu ini, dibagi dengan perhitungan integral dikali 100. Nah, yaitu 0 dibagi dengan 0,5 dikali 100. Berarti hasilnya juga 0. Nah, berarti untuk metode Simpson ini, hasil yang diberikan errornya lebih kecil daripada metode trapezoida dan juga metode Riemann. Nah, dan perlu diingat, untuk menghitung menggunakan metode Simpson 1/3, kita harus menggunakan N genap, tidak boleh ganjil. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk ke metode Simpson. Nah, untuk metode Simpson, soalnya adalah hitung integral dari 3 hingga 1, dari 1 hingga 3, x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah x dx menggunakan metode Simpson 3/8 dengan n sama dengan 9, kemudian bandingkan hasilnya dengan integral biasa. Nah, untuk menghitung menggunakan metode Simpson 3/8 ini, jangan lupa bahwa n atau jumlah atau partisinya itu harus kelipatan dari 3. Yaitu bisa n sama dengan 3, bisa n sama dengan 6, bisa n sama dengan 9, bisa n sama dengan 12, dan seterusnya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung inputkan saja. Untuk batas bawahnya yaitu 1, A, dan untuk B-nya atau batas atasnya yaitu 3, dan untuk N-nya adalah 9, dan untuk H-nya, rumusnya adalah H sama dengan B dikurangi A dibagi N. Karena diprioritaskan pengurangannya terlebih dahulu, kita gunakan kurung, yaitu B dikurangi dengan A dibagi dengan N. N-nya berada di C4, berarti C4. Nah, bisa dilihat hanya ada di 0,222222. Nah, karena N-nya 9, berarti iterasinya dari 0 hingga 9. Nah, untuk Fn atau Xn atau X9-nya berarti ada di batas atasnya yaitu 3, dan untuk F0 atau X0-nya berarti ada di batas bawahnya yaitu 1.
Nah, bagaimana cara menghitung X1 hingga X8? Caranya seperti tadi, tinggal menambahkan Xn-1 ditambah dengan H, yaitu X0 ditambah dengan H-nya. Lalu untuk X2 berarti X1 ditambahkan dengan H-nya. Lalu untuk X3 berarti X2 ditambah dengan H. Untuk X4 berarti F3 ditambah dengan H. Maaf, H, enter. Untuk X5 berarti X4 ditambah dengan H. Lalu untuk X6 berarti X5 ditambah dengan H. Untuk X7-nya berarti X6 ditambah dengan H. Dan untuk X8-nya berarti X7 ditambah dengan H. Nah, bisa dilihat selisih setiap intervalnya ada di 0,22222. Nah, bagaimana cara menghitung fx-nya? Kita tinggal substitusikan. Untuk f0 berarti kita gunakan x sama dengan 1. Untuk f1 berarti kita gunakan x sama dengan 1,222 dan seterusnya. Oke, sekarang mari kita substitusikan. Yaitu x pangkat 3 berarti 1 pangkat 3 dikurangi dengan 2 dikali x pangkat 2, kita gunakan tambahan kurung agar lebih mudah dipahami. Lalu ditambahkan dengan x. Hasilnya ada di 0. Oke, kita coba hitung secara manual. X pangkat 3 berarti 1 pangkat 3 dikurangi, hasilnya adalah 1, dikurangi 2 dikali X pangkat 2 berarti 1 kuadrat, berarti 2 dikali 1 berarti hasilnya 2, ditambah 1. 1 dikurangi 2 ditambah 1 hasilnya adalah 0. Berarti hasil perhitungan di Excel ini sudah benar. Selanjutnya kita tinggal drag saja seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya, yaitu untuk F0 adalah 0, F1 ada 0,060357, F2 ada di 0,285322, F3 ada di 0,740741, F4 ada di 1,492455, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita masukkan rumusnya. Untuk metode Simpson 38, kita gunakan rumus integral dari A hingga B fx dx sama dengan 3h dibagi dengan 8 dikali fxa ditambah 3fx1 ditambah 3fx2 ditambah 2fx3 ditambah 3fx4 ditambah 3fx5 ditambah 2fx6 hingga ditambah fxn. Nah, di sini itu sudah bisa dilihat ya patternnya bahwa ketika x-nya itu bukan x0 dan bukan xn dan bukan juga kelipatan 3, maka fxi-nya akan dikalikan dengan 3. Tetapi jika fxi-nya itu kelipatan 3 dan bukan fx0 atau fxn, berarti dikalikan dengan 2. Oke, kita masukkan saja ke rumusnya, yaitu 3 dikali dengan hanya dibagi dengan 8. Lalu dikali fx A atau fx0, yaitu ini 0, ditambah dengan 3, kita kasih kurung saja, 3 dikali dengan fx1, ditambah 3 dikali dengan fx2, ditambah, nah karena 3 itu kelipatan 3, berarti kita mengalihkan dengan 2, dikali dengan fx3. Lalu 3 karena bukan kelipatan 0, berarti dikali 3 dengan fx4. Lalu 3 dikali dengan fx5.
lalu 3 dikali dengan, oh maaf, karena 6 adalah kelipatan 3, berarti kita mengalihkan dengan 2, dikali dengan fx6, ditambah 3 dikali dengan fx7, ditambah 3 dikali dengan fx8, ditambah fx9, tutup kurung. Nah, kenapa tadi ketika menghitung, ketika menambahkan fx9 kita tidak dikalikan 3, karena fx9 ini adalah fxn, atau batas atasnya, sehingga kita tidak mengalihkan dengan 2 ataupun 3. Nah, bisa dilihat luas hasil dari integral menggunakan metode Simpson 3/8, hasilnya ada di 6,6666667, dan ketika menggunakan integral menggunakan kalkulus, hasilnya di 6,6666667. Bisa dilihat hasilnya itu sama, berarti selisihnya dari integral dengan metode Simpson 3/8 dikurangi dengan integral kalkulus adalah 0. Nah, berarti berapa perbandingannya? Karena selisih perhitungan Simpson dengan integralnya 0 dibagi dengan perhitungan integral dikali 100, berarti perbandingan kesalahannya ada di 0%. Nah, dari beberapa soal yang tadi bisa disimpulkan bahwa tingkat error tertinggi ada di metode Riemann, yang kedua ada di metode trapezoida, dan yang ketiga ada di metode Simpson. Nah, perlu diperhatikan ketika menggunakan metode Simpson 1/3 atau metode Simpson 3/8, untuk metode Simpson 1/3 kita harus menggunakan n-nya genap, dan untuk metode Simpson 3/8 kita harus menggunakan n kelipatan 3. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.